kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Mari kita dengarkan firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita melakukan semua pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Yaitu dari 2 Timotius 4 ayat 17. Tapi saya akan bacakan ayat 16 sampai dengan ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pemberitaan Injil, anak-anak yang diutus oleh Tuhan, para rasulnya, bahkan para hambanya hingga saat ini, sering sekali menghadapi hambatan dan tantangan. Sikap menghadapi tantangan itu berbeda-beda. Pada zaman sekarang ini ada saja yang reaktif dari antara kita orang Kristen, bahkan hamba Tuhan sekali. Ada yang mengadukannya kepada yaitu pengurus hak-hak ajasi manusia dalam lembaga-lembaga yang ada di dunia. Ada yang mengurus kepada pemerintah dan semuanya. Sekali lagi, segala hal dapat dilakukan. Tetapi melalui sikap Paulus di sini, kita mau diajarkan bahwa bila ada hambatan, bila ada tantangan, rupanya kita tidak perlu mencari, yaitu pembelaan di dunia. Tugas kita hanya satu, kita lakukan pemberitaan Injil itu. Bila tiba saatnya kita dipanggil mempertanggungjawabkannya, bila kita diadili, bahkan akan dipenjarakan sekalipun, kita harus melihat itu sebagai peluang untuk bersaksi di tengah-tengah kesulitan. Dan siapakah yang membela kita? Dalam kesaksian Rasul Paulus di sini dikatakan, Allah yang membela, Allah yang meneguhkan, Allah yang menguatkan, dan Allah yang melepaskan dia dari semua maksud orang-orang jahat. Dan tujuan penangkapan itu juga kemudian Paulus maknai sebagai satu kesempatan sekali lagi untuk memberitakan Injil. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, bila kita mungkin di tempat di daerah yang sulit untuk memberitakan Injil, secara khusus di negara kita Indonesia ini, jangan pernah berhenti bersaksi. Dan bila tiba saatnya kita harus menghadapi peradilan, mungkin di dunia ini, percayalah Tuhan akan menuntun kita, memberikan jawaban-jawaban yang benar tentang apa yang harus kita katakan. Maka sekali lagi, tetaplah memberitakan Injil di bawah terang Tuhan. Selamat menginjili, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan kepada hamba-Mu Rasul Paulus. Kami mohon juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masa kini untuk bersaksi, menyaksikan Injil, walau harus menghadapi tantangan. Bila juga tantangan yang kami hadapi, oleh kami lihat juga sebagai peluang untuk menyaksikan kebenaran Injil itu. Dan demikianlah, iman percaya kami diuji. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Oras, oras, oras.